Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah pada siang ini dilaksanakan. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masjid, agar kita diingatkan kembali bahwa Masjid Nurul Hidayah tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sampai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian yang bertindak sebagai petugas Jumat hari ini adalah muazin yang terhormat Bapak Ustadz Edi, khotib Jumat yang terhormat Ustadz Arif Joko Supriyadi SAG MSI, kemudian imam sholat Jumat, imam tetap masjid yang terhormat Ustadz Husni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pembangunan Masjid Nurul Hidayah mengucapkan banyak terima kasih atas infak jariyah sedekah yang telah diberikan kepada masjid. Semoga amal Bapak Ibu para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kas dana operasional masjid saldo pekan lalu Rp1.392.000. Pemasukan pekan ini Rp4.625.000. Jumat pekan ini, jumlah pekan ini Rp5.625.392, pengeluaran Rp1.095.310, saldo akhir Rp4.520.082. Dana infak BPNH dan pembelian tanah perluasan masjid, saldo BPNH pekan ini Rp14.331.884. Saldo pembelian tanah pekan ini Rp97.182.000. Harga tanah Rp570 juta. Cicilan tanah pengembangan masjid Rp300 juta. Kemudian pengumuman yang terakhir, kultum Ramadan dan subuh dilaksanakan setiap hari setelah sholat taraweh dan sholat subuh. Kemudian bagi para jamaah yang sempat mengikuti sholat Jumat, mohon maaf bagi para jamaah yang belum sempat mengikuti sholat Jumat di Masjid Nurul Hidayah, bisa mengunjungi channel YouTube kami Masjid NH Kepanjen dan Dakwah Official. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik, khusus adik-adik yang di belakang, mohon pada waktu khutbah disampaikan agar tenang dan jangan bermain dan berbicara. Demikian, kalau lebihnya mohon maaf. Para petugas dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama tentunya marilah dari lubuk hati kita yang paling dalam kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, yang juga masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat dan juga melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya niatan ibadah kita adalah juga semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi fokus ibadah kita di dunia ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan sinkron dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Assalatu wassalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Beliau basyarun laisa kal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Maka sepantasnya dan sepatutnya lah kita harus terus berupaya untuk menjadikan Rasulullah ini suri tauladan di dalam hidup dan kehidupan kita, sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kesyukuran besar dalam diri kita di mana kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai detik ini. Maka marilah kita sejenak merefresh kembali. Marilah kita sejenak merenung, berikhtisab kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah puasa di tahun ini. Yang pertama tentunya kita selalu ingin bahwa hari demi hari kita senantiasa ada kemajuan. Man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung.
maka barang siapa yang puasanya lebih baik dari puasanya yang kemarin, maka dia juga beruntung. Dimensi puasa ini bisa memberikan dampak dari segala hal dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu juga dalam diri kita. Kita lihat puasa itu dari dimensi kesehatan, atau kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Tentunya hampir semua dokter mengatakan bahwa puasa itu memberikan sebuah dampak kesehatan. Dari disiplin keilmuannya itu mengatakan bahwa puasa itu membawa dampak kesehatan. Kemudian dari sudut pandang yang lain, tentunya nilai-nilai daripada puasa itu juga harus berdampak pada hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puasa ini adalah merupakan bagian dari proses merestrukturisasi, membangun kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita, dalam unsur sosial, dan juga nilai-nilai ubudiyah kita. Yang pertama, secara vertikal adalah bagaimana kita membuktikan bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini. Maka dengan tegas juga bahwa puasa ini bukan untuk orang-orang Islam, perintah. Atau juga puasa ini bukan bagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sudah dewasa, tetapi yang disentuh dalam perintah ini adalah orang-orang yang beriman. Yang artinya bahwa sejauh mana keimanan kita kepada Allah dan kemudian dibuktikan dari pelaksanaan perintah ini adalah puasa. Nah, maka dari segi keimanan ini saja itu sudah berdampak bahwa ternyata ketika kita puasanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelaksanaan perintah itu, maka nilai keimanan kita ini tidak goyah. Ini menjadi dasar yang sangat penting di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Nah, iman ternyata masih ada dalam diri kita. Maka yang berikutnya para jamaah sekalian, konsekuensi logis dari pelaksanaan puasa ini apa? Nah, itulah yang kemudian kita ikhtisab bersama-sama, ya kita bermuhasabah bersama-sama bahwa nilai-nilai dalam puasa ini yang patut harus kita jaga selama kita kemudian menjalani hari demi hari dalam hidup dan kehidupan kita. Ada nilai kejujuran. Ketika iman ini sudah kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai kejujuran di dalam hidup dan kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, ketika dasar keimanan itu kita dapatkan, maka nilai kejujuran itu juga akan muncul. Karena kita menganggap dan kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini pun akan memunculkan nilai kejujuran yang luar biasa. Karena puasa tidak sama dengan ibadah yang lain. Karena nggak bisa kita tunjukkan
kepada manusia yang lainnya. Kalau sholat kelihatan, sedekah kelihatan, zakat apalagi, puasa tidak. Haji sangat kelihatan, bahkan diumumkan di kampung-kampung kita kalau kita mau berangkat haji. Bahkan ada ziarah haji, berangkatnya disambangi, pulangnya disambangi, semua tahu. Tapi kalau puasa, apa yang kemudian meyakinkan orang ini kalau kita puasa? Aku puasa loh ini. Apa buktinya? Nggak bisa. Apa ya kalau kelihatan loyo kemudian itu kita puasanya bagus? Apa kalau kemudian mulutnya kering, bibirnya kering apa juga gitu? Bukti daripada puasa ya tidak juga. Nggak bisa kita ukur. Maka kalau tidak ada unsur yang kedua, keikhlasan di dalam puasa, kita akan tertekan. Maka nilai kejujuran muncul dan nilai keikhlasan itu juga akan muncul. Seringkali kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain masih ada unsur-unsur riaknya. Masih ada kepingin kita ini diketahui orang. Kita sholat gitu, di mana kita sholat dulu. Kalau sholatnya sama siapa kita harus bagaimana, kalau sholat sama siapa kita harus gimana. Itu masih ada kadang-kadang. Kita sedekah, kita bantu, itu juga kadang-kadang lihat konteksnya. Kalau ini bisa dijadikan alat menaikkan rating pilihan misalkan banyak gitu. Nyumbangnya banyak, kalau enggak ya sedikit. Itu masih berpotensi begitu. Haji juga berpotensi riak juga. Supaya bisa dipanggil apa, bisa punya gelar haji, itu masih ada. Tapi coba ketika kita berpuasa nggak ada gelarnya, nggak bisa ditunjukkan sama orang kalau kita ini puasa, nggak bisa kita meyakinkan orang kalau ini kita puasa, maka itu ikhlas yang luar biasa. Nah ini nanti harapannya para jamaah sekalian akan menjadi bagian dari peningkatan ya kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang pertama nilai-nilai kejujurannya ada, yang kedua nilai-nilai keikhlasannya meningkat, lalu juga ada nilai-nilai sosial, berempati kepada masyarakat. Bagaimana di bulan puasa ini kita senantiasa berderma pada orang lain. Kita harus berzakat, zakat fitrah. Nah banyak hal yang muncul dari puasa itu sebenarnya, yang tidak hanya sekedar lapar dan dahaga. Maka Rasulullah SAW ini kan juga sudah mengingatkan pada kita, berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Padahal maunya adalah kita ini agar mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dengan apa? Dengan imanan wahtisaban. Nah seperti hari ini adalah bagian daripada ikhtisab kita, dan keimanan itu juga bagian daripada keikhlasan kita melaksanakan ibadah puasa. Maka siapa yang kemudian sering melakukan ini para jamaah sekalian, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dan Allah memberikan satu hari setelah Ramadan, yaitu Idul Fitri, kembali menjadi fitrah. Karena apa? Karena semua sudah direstrukturisasi. Artinya apa yang tercerai-berai dalam hati kita, dalam diri kita ini direstrukturisasi. Strukturnya dibenahin semua strukturnya. Jadi yang kalau dalam bangunan itu pilar-pilar yang sudah mulai keropos itu dibangun lagi. Atap yang sudah mulai bermasalah itu, sudah mulai keropos, sudah mulai bocor, itu dengan puasa dibenahin semua, sehingga kita menjadi pribadi lagi yang sempurna di Idul Fitri.
Jadi bagian daripada puasa ini yang tidak sekedar tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak sekedar mendapatkan al-ju' wal 'ats itu, tetapi harus menjadi goalnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang kemudian menjelma menjadi manusia baru dengan struktur baru, dengan lebih kokoh lagi. Nah, inilah yang diharapkan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Maka bisa dikatakan man kana ramadhanuhu, nah, gitu, dalam bahasa Arab ya, khairun min amsi, dari Ramadan tahun lalu, ya fahuwa robihun, ya, dia beruntung. Siapa yang Ramadannya lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, ya lebih beruntung lagi. Apalagi inilah bagian ijabah dari doa kita. Ramadan tahun lalu kita berdoa bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Lah, hari ini diijabah oleh Allah, kita bertemu lagi dengan Ramadan. Dan karena apa? Sudah banyak saudara-saudara kita yang tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di masa pandemi ini semuanya mendapati perubahan-perubahan yang luar biasa, tetapi kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Maka mudah-mudahan itu berdampak juga pada kondisi kita sekarang yang hampir semuanya berubah dan hampir semuanya merasakan dampak. Dan mudah-mudahan ini segera bisa kembali lagi. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman kita itu tetap dipertahankan dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Dan mudah-mudahan puasa kita selalu mendapatkan manfaat dan berdampak pada individu-individu kita, dan kemudian berdampak pada kualitas pelaksanaan ibadah kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semata-mata tidak hanya meminta, tetapi adalah bagian dari ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu lebih banyak memberi apa yang kita butuhkan, tidak memberi apa yang kita inginkan. Maka mudah-mudahan doa kita adalah bagian dari apa yang kita butuhkan, bukan doa bagian dari apa yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabahi seluruh doa-doa kita semuanya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma adal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi wa ladaikumullah akbar. Aqimissalam.